Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, balik lagi sama Alfi di Serap Podcast, Rambi Botani Podcast. Oke, untuk episode kali ini kita masih membahas tentang madu juga nih. Kita akan ngebahas seputaran mitos dan fakta mengenai madu. Dan kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Dwiko Gunawan. Halo Pak. Halo juga. Gini nih Pak, sekarang ini banyak banget mitos dan fakta yang beredar tentang madu. Yang kita tuh kadang nggak tahu kebenarannya tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk mitos yang paling sering banget didengar nih Pak, katanya nih madu murni atau madu asli nih, kita sebenarnya bilangnya madu murni ya Pak. Ya. Nah, madu murni itu katanya dia nggak akan berubah warna dan warnanya akan selalu keemasan. Kalau misalnya warnanya menggelap atau malah jadinya terang banget, itu katanya madunya palsu. Bener apa enggak sih Pak? Itu pada secara natural sebetulnya kan madu itu mengandung gula gitu ya. Dan gula itu jika terkena cahaya gitu ya, kemudian dengan panas, tentunya pasti secara natural dia akan berubah. Ada namanya reaksi Maillard di situ. Jadi perubahan dari warna. Jadi secara alami sebetulnya madu itu makin lama akan menjadi lebih hitam, lebih pekat warnanya. Jadi tidak benar tuh kalau memang madu murni itu tidak berubah warnanya. Pasti berubah dengan adanya cahaya maupun panas ya. Oke, berarti sebenarnya madu itu pasti akan ada perubahan warna Pasti ya Pak? ada Karena perubahan ada kandungan gula di dalamnya. Iya, betul. Oke, nah terus Pak, kalau yang kedua nih, masih tentang karakteristik madunya nih Pak. Katanya madu yang terlalu encer atau madu yang terlalu kental, itu bukan madu Pak. Madu yang terlalu encer dan terlalu kental kan sebetulnya adalah masalah di kandungan air ya. Secara natural gitu, kandungan air di madu itu berkisar memang itu sekitar 25 sampai dengan 30%. Jadi tergantung daripada cuaca pada saat itu. Yang mungkin dibilang terlalu encer adalah yang umum dipakai atau dikenal orang adalah raw honey atau madu yang tidak melalui proses. Itu mungkin madu encer. Nah pertanyaannya tadi apakah kalau madu encer atau madu yang belum diproses itu madu murni kah? Nah itu kan pertanyaannya. Betul. Jadi memang tidak bisa kita pastikan bahwa kalau madu encer itu madu yang palsu gitu karena memang kandungan airnya tinggi. Nah sebaliknya jika madunya pekat, apakah itu juga tidak bisa dibilang madu murni? Ya kalau ternyata mengalami proses pengambilan kadar air atau pengurangan kadar air, itu pasti madunya sendiri akan menjadi lebih kental. Oh, gitu. Lebih kental. Dan itu biasanya madu-madu kental itu biasa kita temui itu di daerah Timur Tengah ya, madu-madu dari Timur Tengah itu memang lebih suka yang lebih kental. Kadang-kadang bisa sekitar 12% kadar airnya. Okay. Memang proses diambil atau dikurangi kadar airnya. Berarti memang ada madu sendiri punya karakteristiknya macam-macam ya Pak. Jadi ada emang yang encer, kayak karakteristik madu murni sama madu asli ini bisa dilihat lagi ya Pak di episode pertama nih, bisa ditonton lagi nih kalau yang belum nonton. Nah itu ada, kita bisa tahu madu murni itu kayak apa, madu asli itu kayak apa, madu palsu itu kayak gimana, itu bisa dilihat di episode 1. Nah terus terkait karakteristik madu itu sendiri Pak, jadi ada juga nih Pak, biasa di grup WhatsApp nih Pak, kan biasanya suka banyak info, suka banyak apa. Katanya kalau misalnya madu itu, kalau misalnya pas dibuka itu tutupnya meletup, katanya itu bukan madu asli Pak, berarti itu madunya bohong ceritanya. Itu gimana nih Pak? Ya, proses meletupnya madu juga kalau nggak salah pernah dibahas di episode sebelumnya gitu ya. Karena proses dari proses fermentasi. Madu semakin encer, proses fermentasi madu akan semakin lebih tinggi. Semakin tingginya fermentasi otomatis akan menimbulkan gas yang lebih banyak gitu. Nah, dengan gas yang lebih banyak otomatis lebih mudah meletup. Jadi tidak bisa dipastikan juga bahwa akibat meletup itu karena bukan madu asli atau madu murni gitu ya. Jadi madu itu bisa saja madu murni, tetapi karena ada proses fermentasi
sehingga dia bisa meletup. Biasanya adalah jika kadar air di atas 22% gitu ya, itu madu akan terfermentasi. Gitu. Kenapa memang SNI itu mensyaratkan madu kandungan airnya 22% maksimal gitu untuk mencegah terjadinya fermentasi. Kalau di internasional kan kita tahu 18%, itu pasti madu tidak akan terfermentasi dan mencegah untuk terjadinya meletup tadi itu. Sebenarnya menurunkan kadar air buat tidak terjadi meletup itu juga untuk memudahkan saat packaging, saat pengiriman Betul. madu itu sendiri ya Pak? Iya. Oke. Nah, terus dari karakteristik madunya sendiri nih Pak, selain meletup, pernah juga dengar tentang kristalisasi nih Pak. Karena kebanyakan kan orang-orang taunya madu itu kan cair nih. Iya. Tapi kadang-kadang kok suka kayak menggumpal atau mengkristal gitu. Dan mereka pasti berasumsi, oh kalau ini berarti madunya ini campuran nih, ada gula di dalamnya, gula Iya. pasir Iya. gitu. Nah itu bisa nggak Pak dijelasin tentang itu Pak, tentang kristalisasi? Itu sebenarnya emang sifat alamiah madu atau memang itu ceritanya madu oplosan dengan gula pasir? Ada dua versi sebetulnya. Bisa saja ya dioplos dengan gula pasir atau bisa juga memang alami. Secara umum sebetulnya madu itu kan terdiri dari dua unsur besar ya. Kalau masuk di golongan gulanya itu glukosa dan fruktosa. Dan di situ memang ada namanya enzim invertase. Di mana enzim itu sebetulnya berfungsi untuk menjaga kondisi kandungan glukosa itu di bawah 45%, kemudian fruktosanya itu di atas 55. Itu adalah suatu idealisme di madu sehingga tidak terjadi fermentasi. Nah, jika pada suatu ketika terjadi perubahan suhu gitu ya, waktu disimpan, apakah nanti proses pendinginan dan sebagainya, itulah terjadi proses penurunan enzim invertase sehingga perubahan antara fruktosa sama glukosanya sedikit berubah gitu ya. Okay. Di mana yang kita tahu sifat dari glukosa itu adalah lebih cepat atau tidak larut gitu ya. Jadi istilahnya karena dia sifatnya lebih tidak larut, otomatis dia akan terjadi kristal gitu. Jadi dari si glukosanya itu Glukosanya kandungannya lebih tinggi daripada fruktosa sehingga terjadi kristalisasi dan itu alami gitu. Dan itu pasti terjadi gitu ya karena kan enzim sendiri kan sangat-sangat sensitif dan makin lama juga fungsinya akan semakin turun gitu. Tapi jangan takut gitu ya. Madu yang mengkristal itu madu murni yang mengkristal itu ternyata di kalangan kalau kita berbicara di kalangan keratonnya di Inggris gitu ya, jadi para ningrat di Inggris itu dia mengkonsumsi madu adalah justru madu yang mengkristal, sehingga menurut mereka tuh lebih mudah untuk dioles di roti gitu ya. Jadi mereka breakfast kan memakai roti, kemudian kalau madu itu kan kadang-kadang suka berceceran. Nah untuk memudahkan itu malah mereka lebih menyukai mengoles madunya madu yang sudah terjadi kristalisasi. Jadi sebetulnya proses kristalisasi itu adalah umum di madu, bukan menunjukkan bahwa madunya palsu gitu ya. Kalau ingin dicairkan kembali tentunya akan lebih enak itu direndam aja di dalam air suam-suam kuku gitu ya. Jadi jangan air panas tapi air yang suam-suam kuku sehingga enzim-enzim yang ada di situ dan zat-zat yang sangat mudah sekali rusak oleh panas itu tetap bisa terjaga gitu. Jadi bisa cair lagi tuh gitu. Nanti madunya mencair lagi pada proses beberapa lama lagi mengkristal lagi itu no problem. Itu sebenarnya nggak masalah, berarti kristalisasi itu tidak menurunkan kualitas dari madu itu Tidak sendiri ya Pak? Tidak menurunkan kualitas madu. Tapi kan maksudnya madunya kan sebenarnya varian di Indonesia kan banyak banget ya Pak. Misalnya ada madu organik, kemudian ada madu rambutan misalnya, atau nggak ada madu-madu yang lainnya. Itu sebenarnya semuanya bisa mengkristal nggak sih Pak? Atau memang ada madu-madu tertentu yang punya sifat tadi perbandingan glukosa sama fruktosanya itu berbeda? Iya, perbedaan fruktosa dan sifat kristalisasi pada madu itu memang di masing-masing madu itu berbeda-beda ya. Jadi misalnya kayak madu karet, madu akasia gitu.
itu lebih mudah mengkristal memang. Oh, lebih Ya, mudah madu hutan mengkristal. lebih mudah Oke. mengkristal. Kenapa? Mungkin di situ sendiri banyak mengandung polen ya, mengandung polen atau beberapa mungkin apa namanya tanaman-tanaman atau sisa-sisa tanaman yang masih asing gitu bagi madu. Nah, proses itu sebetulnya juga selain mengubah struktur fruktos menjadi glukos, itu karena ada zat asing gitu dalam madu itu, sehingga madu sendiri secara alami juga dia melawan. Nah, daya lawan itu dia berkristalisasi gitu. Oh, Jadi oke. memang itu secara alami demikian. Berarti ada juga ya Pak madu yang nggak mengkristal. Madu kapuk biasanya karena madu kapuk itu kan lebih asam gitu ya Oh, kandungannya. Kemudian madu trigona. Oh, itu Jadi kemungkinan mengkristalnya sangat kecil. sangat kecil. Jadi makin asam madu itu, jadi proses kristalisasi akan lebih kecil. Oke. Oke. Berarti untuk kristalisasi ini sebenarnya tidak akan menurunkan kualitas madu, itu masih bisa digunakan dan tetap bermanfaat untuk tubuh kita ya Pak.